Bab 3755. Darah peringkat dewa. Melaporkan kepada putra suci, meskipun bocah ini tidak terluka parah, tetapi karena saranamu, dia sedikit terluka, dan aku telah secara nyaris mengembunkan setetes darah. Penatua Agung mengangguk dan menyerahkan setetes darah yang telah terbungkus dengan reiki kepada pemuda tersebut. Kultivator biasa ini benar-benar abnormal. Dia bisa melihat kelebihan dan kekurangan batu iblis. Dia bisa membuat putri dari 2 kaisar iblis berinisiatif mengikutinya, dan bahkan memiliki harta karun di tangan. Biarkan aku merasakan seperti apa darahnya. Pemuda berbaju hitam melirik darah dan menyesapnya tanpa ragu-ragu. Darah Erikin ditelan ke tenggorokannya. Kemudian, pemuda itu menyipitkan matanya dan mulai mengunyah seperti sedang makan. Tujuan organisasi rahasia siluman adalah untuk meneliti darah berbagai klan iblis dan mencoba menggabungkannya. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan pertapa siluman menyelesaikan evolusi dan menjadi keberadaan yang jauh lebih kuat dari klan iblis biasa, bahkan melampaui binatang sakti zaman kuno. Selain darah klan iblis, pemuda ini jelas juga telah meneliti tentang darah manusia. Setelah mengunyah beberapa suap, pemuda itu berhenti menelan, dan kemudian matanya bersinar dengan cahaya yang cerah. Sungguh darah manusia yang murni. Jika manusia juga terbagi menjadi berbagai tingkat seperti klan iblis kita, maka darah orang ini bisa mencapai peringkat raja. Tidak peduli itu kekuatan darah atau tingkat kemurnian, atau warisan khusus darah, semuanya adalah kualitas tertinggi. Orang ini bukan dari daratan Jeushu, tetapi seorang kultivator wilayah asing. Tanpa informasi lebih lanjut, hanya dengan mencicipi setetes darah, pemuda itu membuat penilaian tentang identitas Erikin. Kultivator wilayah asing. Mereka ternyata berhubungan dengan klan iblis juga. Para kultivator sedikit terkejut. Putra suci, bawahan tidak mengidentifikasi orang ini sebelumnya, yang menyebabkan kegagalan rencana organisasi rahasia siluman dan menyebabkan banyak kerugian. Aku berharap putra suci dapat menghukumku. Mendengar ini, penatua keempat, yang lengannya terpotong, ekspresinya berubah murung dan dia berlutut untuk meminta maaf. Pemuda berbaju hitam meliriknya sekilas. Ini adalah kehendak Tuhan, kamu juga tidak sengaja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, kamu telah menyia-nyiakan banyak sumber daya organisasi rahasia siluman, jadi kamu akan dihukum dengan cairan darah pengacau jiwa. Apakah kamu menerima hukuman ini? Bawahan menerima hukuman ini. Mata penatua keempat dipenuhi dengan perasaan sakit hati, tetapi dia tidak berani membuat alasan apapun. Hanya menundukkan kepalanya dan mengucapkan setuju. Darah manusia itu sangat istimewa, aku sangat tertarik untuk menelan semua darahnya. Ada banyak kultivator wilayah asing dalam rapat terbesar ini, entah apakah mereka juga memiliki darah seperti itu. Yah, aku semakin tertarik dengan pembukaan wilayah rahasia kali ini. Daerah tempat yang pemuda ini terbang memasuki seharusnya akan menteleportasikannya ke tempat berbahaya hutan pagi kabut. Aku harap dia tidak mati begitu cepat, dan sisakan darahnya untukku. Pemuda berbaju hitam menjilat sudut bibirnya seolah belum puas makan, dan melambaikan tangannya. Ayo pergi, mata-mata kita mengirim transmisi suara sebelumnya, mengatakan bahwa sudah ada orang dari 3 kaisar yang melaporkan masalah ini, jadi mari bersihkan semuanya di sini dan pergi dari sini. Segera, para anggota organisasi rahasia siluman bubar di daerah ini. Puluhan mil jauhnya dari tempat perdagangan, di atas kapal abadi besar klan Kera.
Kaisar Iblis Kera baru saja kembali ke kapal abadi klan Kera, dan sekarang dia masih belum tahu masalah tentang putri tercintanya hampir terbunuh dalam beberapa waktu ini. Saat ini, Kaisar Iblis Kera sedang bergegas menuju aula besar pelatihan. Semua pikirannya tertuju pada pejuang kebanggaan klan Kera yang telah berlatih selama 3 hari di Kinceng. Paman Yuan, bocah Erikin ini telah melatih junior klan Kera kita selama 3 hari. Bagaimana menurutmu efeknya? Tanya Kaisar Iblis Kera. Erikin ini memiliki metode dan skema yang bagus, dan karakternya juga kredibel. Karena dia berjanji untuk turun dan melatih anak-anak klan Kera itu, aku pikir dengan waktu 3 hari, hasilnya sekarang seharusnya sudah lumayan bagus. Paman Yuan tersenyum. Setelah lama berhubungan dengan Erikin, Paman Yuan tentu saja mempercayai kekuatan Erikin. Aku juga sangat menantikannya. Sebelum masuk rapat terbesar, akan ada pertandingan kecil antara 3 klan. Aku harap kali ini hasilnya bisa membuatku bangga. Keduanya berjalan ke depan formasi, dan Kaisar Iblis Kera menggosok-gosokkan tangannya dengan penuh penantian, dan kemudian dia mengaktifkan formasi besar. Dengan tubuh melintas, Kaisar Iblis Kera dan Paman Yuan muncul di daerah pelatihan. Paman Yuan, ingatlah untuk tetap diam. Aku ingin diam-diam mengamati hasil pelatihan Erikin, dan melihat apa yang sedang dikultivasi oleh anak-anak ini sekarang. Setelah muncul di hutan, Kaisar Iblis Kera sekali lagi memberikan perintah serius. Erikin sudah pergi, mereka berdua tahu tentang itu. Tapi Juna Yuan dan pangeran kedua mereka masih berada di wilayah rahasia. Dan ini membuat Kaisar Iblis Kera cukup puas. Menurutnya, bocah-bocah ini sudah mau memasuki hutan pagi kabut. Sekarang guru mereka sudah pergi, tetapi mereka tidak bermalas-malas. Mereka masih berkultivasi tanpa henti, yang memang sangat berbeda dari sebelumnya. Tampaknya tindakannya untuk membiarkan Erikin menginstruksikan generasi muda klan Kera adalah sebuah langkah yang benar. Jangan khawatir, Yang Mulia, aku bahkan tidak memberitahu Juna Yuan. Paman Yuan juga tersenyum. Hanya dengan tidak memberitahu orang lain, mereka dapat sepenuhnya melihat situasi yang paling nyata. Keduanya kemudian menyembunyikan sosok dan aura mereka, lalu terbang ke depan. Tidak lama kemudian, keduanya melihat sebuah tenda besar yang tegak dari kejauhan, dan mereka bisa merasakan aura yang memancar di sana. Jelas, ini seharusnya adalah tempat di mana semua orang berada. Tetapi setelah mendekati tenda tempat semua orang berada, Kaisar Iblis Kera mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Adegan generasi muda yang bekerja keras untuk berlatih dan terus mengasah teknik dengan semangat, tidak muncul di depannya sesuai harapannya. Sebaliknya, lingkungan sekitarnya sunyi, dan tidak ada suara. Yang Mulia, pangeran kedua dan yang lainnya seharusnya sedang duduk bersila untuk berlatih, kata Paman Yuan. Kaisar Iblis Kera mengangguk kecil. Bagaimanapun, setelah 3 hari berlatih keras, kini duduk bersila untuk memulihkan Reiki juga hal yang normal. Namun saat jarak semakin dekat, ekspresi wajah Kaisar Iblis Kera menjadi semakin aneh. Ini tampaknya juga bukan pelatihan duduk bersila. Mengapa dia sepertinya mendengar dengkuran? Selain itu, ada juga suara gertakan gigi saat tertidur serta suara mengigau. Di dunia ini mana mungkin ada cara kultivasi seperti itu? Apakah kelompok generasi muda ini benar-benar dalam pelatihan keras? Shush. Kaisar Iblis Kera tidak tahan lagi, dia mengangkat tangannya, dan kemudian sebuah reiki menyapu tepat ke bawah, lalu tenda besar itu terbang dari tanah dalam sekejap.
Melihat pemandangan di dalam tenda, hidung Kaisar Iblis Kera hampir bengkok karena kemarahan. Di dalam tenda, lebih dari 30 jenius klan kera sedang berbaring di mana-mana dan sedang tidur nyenyak. Beberapa orang mengecap bibir mereka, dan beberapa meneteskan air liur. Dan semua dari mereka berambut berantakan, dan seluruh tubuh mereka kotor, seolah-olah mereka baru saja merangkak keluar dari lumpur. Bahkan putra keduanya, yang paling peduli dengan kebersihan dan penampilan, juga tidur di tanah tanpa mempedulikan citranya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi tanah. Apakah inilah elit dari klan kera mereka? Inilah harapan mereka masa depan. Benarkah mereka bukan kelompok pengemis? Bahkan mungkin kelompok pengemis yang paling sengsara. Sekelompok kultivator fase penilaian bisa-bisanya berubah menjadi penampilan kotor seperti ini. Selain itu, orang-orang ini tidak bangun bahkan setelah dia melemparkan tenda besar keluar. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator fase penilaian. Apakah mereka bahkan kehilangan kewaspadaan semacam ini? Apa yang terjadi dalam 3 hari ini? Sudut mulut Kaisar Iblis Kera berkedut, tiba-tiba dia merasakan tekanan di hatinya, dan dia sedikit tidak percaya diri. Jangan-jangan telah terjadi suatu masalah. Semuanya bangun. Kaisar Iblis Kera berteriak keras, dan kemudian Reiki menggelegar keluar seperti guntur. Kali ini, tidak hanya pangeran kedua mereka segera bangun, tetapi Junayuan yang sedang duduk bersila untuk memulihkan diri di tempat tidak jauh juga buru-buru terbang naik. Bersambung.